Udah jam 21.10. Oke, kita mulai Iya, aja ya, siap. Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir mengikuti acara rutin kita meditasi di komunitas Rikandi malam ini. Puji bersyukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana masih memberikan kita kesempatan malam ini untuk masih tetap bersama lagi, bertemu kembali dalam menyatukan energi cinta kasih dalam acara meditasi yang akan dipimpin oleh Ibu kita Wiwin Kasidi dengan tema meditasi ketenangan jiwa. Mendengar kalimat ketenangan jiwa, saya kalau udah lihat Ibu Wiwin rasanya udah tenang. Karena kalau ngelihat aura dari Ibu Wiwin ini bawaannya tenang, enjoy. Kayaknya apa ya, seperti tidak ada beban. Tapi kita sendiri tidak tahu apa sih yang sudah dilewati oleh Ibu Wiwin sampai di tahap ini. Karena auranya memancarkan ketenangan. Begitu. Mungkin nanti di sesi setelah meditasi akan ada ngobrol-ngobrol bareng, terus ada meditasi sesi tanya jawab. Karena waktu kita ini dibatasin, mungkin nggak lama-lama, kita langsung aja deh undang Ibu Wiwin untuk memberikan materi serta tips apa sih yang membuat beliau ini kelihatannya tenang dan enjoy dalam menjalani hari-hari gitu. Kepada Ibu Wiwin Kasidi, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Anggun sudah membersamai saya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Kalau di Sri Kandi kita biasa memanggil Dinda ya. Kok kayaknya ngelek. Sekarang saya gabung antara Sri Kandi dan Beautiful of Mind. Kenapa? Kalau Sri Kandi ini komunitas ya. Saya khususkan untuk komunitas yang memang concernnya di meditasi. Sementara yang Beautiful of Mind ini adalah impian saya. Dulu saya itu waktu kecil impiannya menjadi seorang guru gitu ya. Ingin jadi seorang guru. Nah, ternyata perjalanan kehidupan saya tidak menjadi seorang guru sekolah gitu ya, sekolah pada umumnya, sekolah umum. Ternyata terjerumuslah ke guru eh, kebatinan lah, kita bilangnya kebatinan ya, karena kita fokusnya ya mental batin itu kan berhubungan. Ternyata cita-cita masa kecil saya itu terwujudnya ya sekarang. Makanya saya bentuklah Beautiful of Mind. Arti dari Beautiful of Mind itu adalah sebenarnya kesadaran. Ketika kita mempunyai mind yang cantik, mind yang positif, artinya kan kita sadar. Sama seperti tema kita pada malam hari ini. Ketenangan jiwa. Mbak Anggun bilang kalau ngeliat wajah saya, muka saya itu tenang banget. Padahal di dalamnya juga bukan berarti tidak punya masalah ya. Punya gitu. Akan tetapi saat ini saya lebih bisa menghandle masalah itu supaya tidak mengontrol saya, tapi sayalah yang mengontrol masalah itu. Untuk tahap-tahap awal memang eh, susah ya untuk mengendalikan masalah. Kita yang dikendalikan oleh masalah. Karena apa? Karena ya itu tadi, kita belum bisa mengendalikan pikiran. Dari beberapa yang hadir di saya, kebanyakan bukan dirinya yang mengontrol masalah, tapi masalah yang mengontrol dirinya. Itu kenapa banyak sekali yang belum bisa bangkit dari tahun ke tahun. Ya itu aja, bulat di situ, masalahnya tetap itu gitu. Karena satu, fokusnya bukan ke kita, bukan ke diri, tapi fokusnya keluar.
beberapa kali saya bertemu dengan klien inner child, itu fokusnya adalah di orang yang menyakiti kita. Tiap kali datang bukan bukan untuk menyembuhkan dirinya, tapi dia berharap orang yang menyakitinya itu berubah. Nah, ini yang akan mempersulit. Itu kenapa dibutuhkan kesadaran. Ya memang tidak serta-merta langsung oh iya ya, saya harus berubah dengan diri saya sendiri. Karena saya sendiri dulu juga begitu. Ketika saya dibilang lepaskan itu, saya nggak terima. Ya nggak bisa. Orang dia yang menyakiti saya. Kok saya yang memaafkan? Kok saya yang meminta maaf gitu ya? Harusnya dia dong. Dia yang sudah menyakiti saya, dia yang sudah menciptakan trauma pada diri saya. Itu kalau kita masih di level korban. Kita selalu merasa menjadi korban. Gara-gara dia nih hidupku seperti ini. Gara-gara dia nih aku menjadi seperti ini. Gara-gara dia nih aku nggak pede ya. Siapapun yang menyebabkan trauma pada diri Anda. Kalau kita masih mm, menganggap kita ini korban, itu akan sulit untuk berubah. Itu kenapa saya concern dengan inner child. Kayaknya ya saya itu sama salah satu guru saya karena beliau maskulin. Maskulin kan nggak mau ya menggarap yang namanya luka-luka batin tuh nggak mau menggarap itu. Maunya yang ya karena para laki-laki itu menganggap versi dia yang udah lalu ya sudah lalu gitu. Tetapi para wanita ini, kenapa saya lebih concern ke wanita? Kenapa grup ini saya dedikasikan untuk wanita? Karena kebanyakan wanita memang sulit untuk melepaskan itu, sulit untuk memaafkan itu. Berbeda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki kan memandang satu ya satu objek ya satu objek. Nah, perempuan itu kan kadang untuk menyampaikan sesuatu aja nih, untuk bilang lapar aja nih pada pacar misalnya. Ini masih pacaran nih, diajak jalan ya. Dia lapar, tapi nggak mau ngomong, entah gengsi, entah malu, entah apa. Cuman menunjukkan wajah masam. Nah, laki-laki ini tipe yang nggak ngerti dengan kode-kode itu nggak ngerti. Kenapa sih? Gitu kan gayanya itu gitu. Nah, itu perempuan seperti itu. Mau mengatakan aku ini lapar aja tuh dramanya minta ampun. Mendaki gunung, turunin lembah gitu kan sampai dibuat lagu. Sungai mengalir indah. Padahal masalahnya cuma satu, lapar gitu. Tapi nggak tahu kenapa harus memberikan jawaban yang berkelok-kelok gitu, sulit untuk dipahami ya oleh para maskulin. Dan saya sendiri juga ya tidak semua maskulin seperti itu, tidak semua laki-laki seperti itu. Ada juga laki-laki yang seruat wanita itu ada gitu. Karena maskulin dan feminin itu tidak berdasarkan gender sebenarnya ya. Nah itu saya lebih concern ke wanita ya karena satu kita sesama wanita pastinya nyaman ya, nyambung, mau chatting jam 2 malam pun kan nggak masalah toh kita sama-sama perempuan gitu kan. Kalau sama laki-laki kan ya nggak nyaman dengan kalau kita mau chatting terlalu sering gitu. Padahal ya sebagai seorang healer ya tidak boleh membatasi itu. Cuman saya lebih ngambil nyamannya saja deh. Makanya ketika para laki-laki datang tuh saya nggak open juga, belum siap juga untuk menghadapi mereka gitu. Nah ini tadi, ketika kita belum bisa menundukkan ego, kita menyebutnya ego ya. Untuk mencapai manifestasi, cita-cita, harapan kita mau berubah, itu akan sulit. Itu akan sulit. Karena kita fokusnya ya di sakit, fokusnya di orang. Contoh ya, jualan. Kita
kita punya produk, kita mau jualan. Tapi kita punya masalah di rumah. Kita punya masalah dengan orang terdekat, entah itu anak, entah itu orang tua, entah itu pasangan. Mood kita kan udah hancur ya. Bagaimana kita menawarkan produk kita pada orang? Kalau mood kita saja sudah hancur duluan, pastinya kita nggak lagi, padahal kita butuh nih, kita butuh pemasukan. Tapi karena kita fokusnya di masalah, buru-buru mau promosi. Kadang kita promosi, kita paksain untuk promosi. Tapi energi itu nggak bisa bohong. Energi itu nggak bisa bohong. Ketika kita promosi, kita lagi kondisinya acak adul, nggak ada yang ngeliat itu. Dari kalimat kita aja sudah kelihatan. Ada beberapa, eh, nggak tahu ya, kalau saya sekarang lebih feel-nya gini. Biarpun seseorang itu memposting sesuatu di Facebook yang berkaitan dengan pengembangan diri. Tapi ketika feel dia menulis itu dia hancur, kondisinya sedang hancur hatinya, sedang carut marut, itu di saya terasa ini fake. Tapi dia menuliskan itu motivasi, tapi dia benar-benar kondisinya real, dia sedang happy. Getarannya beda. Saya udah merasakan itu, getarannya beda. Oh, anak ini lagi galau nih. Padahal dia nulisnya sih tentang motivasi, tentang pengembangan diri gitu. Energi tidak bisa bohong. Energi tidak bisa bohong. Jadi kalau kita mau mengiklankan sesuatu, kondisimu lagi acak-adul, mending nggak usah. Kalaupun nyangkut, yang ditarik ya orang-orang seperti dirimu saat itu. Ada cara tercepat untuk mengubah itu ya. Sebenarnya saya sering banyak ya yang sudah ikut kelas-kelas saya itu, nggak usah metode yang ribet-ribet deh. Kalau dirimu nyaman dengan Ho'oponopono, pakai aja itu. Itu luar biasa. Ho'oponopono itu all in loh sebenarnya. Bisa untuk inner child, bisa untuk manifestasi. Jadi nggak hanya melulu untuk ini. Jadi sebenarnya ambillah satu ilmu yang memang itu dirimu nyaman memakainya, dirimu senang memakainya, happy memakainya, itu lebih manjur. Ya, kalau saya saat ini lebih menyukai menggunakan Sambala karena apa? Mungkin karena dari kecil memang saya suka tertarik dengan yang namanya energi. Tertarik dengan yang namanya energi. Jadi lebih cepat di saya. Mungkin karena ya saya cinta dengan itu, saya suka gitu. Jadi untuk kalian kadang ikut kelas ini, oh versinya begini. Kadang ikut kelas ini versinya begini. Nggak usah bingung, ambil saja satu yang cocok. Sekarang saya buka kelas IC, itu nanti antara si A dan si B saya akan beda terapinya. Biarpun sama-sama satu kelas. Karena apa? Saya lihat orangnya masih eh, orang ini masih terbawa dogma agama enggak gitu ya. Biarpun dia satu grup, ada loh yang masih mempercayai dengan dogma-dogma agama. Ya, saya nggak akan memaksa untuk melepaskan itu enggak. Kalau memang dia meyakini itu, ya saya akan gunakan versi Islamik. Tapi kalau dia sudah terbiasa universal, ya kita pakai yang universal. Makanya nggak akan sama antara misalnya Debbie ikut, Mbak Dian ikut. Mbak Debbie masih kekeh nih dengan keyakinannya ya. Otomatis saya akan masuk ke Mbak Debbie.
ala Islamik. Dan nggak mungkin saya masukkan ala Islamik ke Mbak Dian yang beragama non-Islam. Jadi akan berbeda di sana. Nah, untuk Mbak Dian nanti, Mbak Dian kalau memang mau melanjutkan IC, kita nggak bisa samaratakan setiap peserta. Kita harus lihat sejarahnya, kita harus lihat orang ini, oh dia masih kental dengan keyakinannya. Nggak bisa, nggak apa-apa, karena kesadaran seseorang itu prosesnya akan berbeda. Kita sama nih ya, ikut kelas ini sama. Belum tentu semuanya itu bisa berkesadaran. Contohnya Anggun. Anggun kemarin ikut Reiki. Sudah masuk belum, Gun? Belum, Mbak. Belum. Karena masih ada keraguan di hatimu. Ada ketakutan. Wah, ini kayaknya menduakan ini. Nah, seperti itu. Saya dulu Reiki yang pertama juga masih belum masuk di saya. Kedua, Deo Reiki juga masih, kok nggak berasa ya? Ternyata itu. Ternyata belum ada koneksi antara saya dengan si penemunya. Sama seperti kalian dengan saya. Kalau kalian ke saya yakin, cinta ya apapun yang saya katakan, misalnya minum ini ya sembuh gitu loh. Karena saking yakinnya toh, kayak yang saking percayanya. Seperti Mbak Lucy itu dari tahun nggak enak lah ikut saya kemana-mana itu. Sampai saya bilang udah pernah ikut ini masa sih, Mbak? Pokoknya saya kemana dia ngikut, saya kemana dia ngikut gitu. Sampai saya diikintilin dia sampai bosan. Kalau anak tertua saya itu, Raiki aku belum, Mbak. anak tertua saya itu sebenarnya Mbak Luciana loh. Itu anak tertua saya. Baru Mbak Dian, ya. Baru Mbak Dian. Habis Mbak Dian baru Anggun, Yasmin, dan yang lain-lain tuh yang merotolin ya, banyak yang merotolin. Ya nggak apa-apa lah kita karena nggak sevibrasi ya, nggak. Kalau kita nggak nyaman kan kita nggak bertahan toh ya. Makanya grup saya filter terus, yang ngapain mungkin segan juga mau masuk, ya udah kita outkan aja lah. Ada di grup juga nggak pernah ikut acara kita, kan kita nggak tahu juga maunya apa gitu kan. Kasihan juga mereka mau keluar segan, ini enggak itu, ya udah mending saya keluarin aja deh. Nanti kalau memang saatnya mereka butuh ya akan masuk dengan sendirinya. Kembali lagi untuk Beautiful of Mind akan saya resmikan tanggal 15 Mei ini. Sama aja, Beautiful of Mind dengan Sri Kandi itu sama. Bedanya Sri Kandi komunitas, kalau Beautiful of Mind nanti untuk akademi, untuk healingnya menggunakan Beautiful of Mind. Sama-sama yang membesarkan saya Sri Kandi. Terima kasih Pak Agung. Pak Agung nggak bisa hadir ya. Beliau sudah dengan kesibukannya. Dan untuk Sri Kandi, Beautiful of Mind itu anak daripada Sol ya, anaknya Sol. Sol melahirkan Beautiful of Mind. Ya, kembali lagi ke topik ketenangan jiwa itu ke kita sendiri ya. Kalau kita masih menuntut orang lain untuk berubah, menuntut orang lain untuk mengerti kita nggak akan menemukan ketenangan di sana. Jadi kalau udah pikiran itu datang, kenapa sih dia nggak mengerti aku? Coba ganti saja. Ganti saja dengan menyibukkan diri, berho'oponopono deh. Ho'oponopono itu kan cleansing sebenarnya. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kitalah yang bertanggung jawab, kitalah yang menariknya. Ya oke lah, kita ini dibentuk seperti ini sekarang akibat ibu kita, gitu ya.
Sama, ibu kita juga dibentuk seperti itu oleh ibunya. Nah, kalau kitanya nggak sadar, kita menuntut ibu kita berubah, nanti sampai kita menikah, sampai kita punya anak, sama. Kita melahirkan anak yang seperti kita lagi. Anak kita juga menuntut kita berubah. Dan itu terus nggak ada habisnya. Sampai kapanpun nggak ada habisnya. Jadi stop menuntut orang lain untuk berubah. Kita saja yang berubah. Kalau orang tua kita nggak bisa berubah, ya sudah, biarkan. Ibu saya juga tetap seperti itu. Mau diapain? Beliau nggak mengenal healing. Beliau tetap berada di lingkungan yang seperti itu. Hari-harinya bertemu dengan lingkungan yang toksik. Kita yang sudah ketemu komunitas, kita yang banyak belajar, kita yang banyak membaca, ya kitalah yang sadar. Akhirnya nanti adanya penerimaan. Ya memang seperti itulah pasangan kita, ya memang seperti itulah eh, ibu kita gitu. Kalau untuk pasangan itu sebenarnya ya tadi kita juga yang menariknya. Kenapa kita ketemu ke pasangan seperti itu? Kondisi kita waktu bertemu beliau kan vibrasinya menarik orang-orang yang sama. Nah, bagaimana membuat pasangan kita sadar? Ya kita dulu sadar. Kalau memang dia nggak sevibrasi, ya akan tergeser dengan sendirinya. Dia pun akan nggak nyaman kok dengan kita, karena kita akan kok dia begini ya, gitu. Nah, kita tetap menjaga vibrasi kita aja. Selama tidak melakukan KDRT dan hal-hal yang itu, catat dulu berapa persen kebaikannya, berapa persen keburukannya. Kalau lebih banyak buruknya ya nggak bisa bertahan, ya sudah. Kalau ternyata lebih banyak baiknya, keburukannya hanya 1%, ya kita bisa merubahnya kok. Dengan merubah diri kita. Fokusnya tetap di diri kita. Pasti setelah ini besok akan dihadirkan dengan cobaan. Ya, kalau di solve validasi katanya. Kalau di solve itu divalidasi. Menyebutnya divalidasi. Saya kalau menghadapi itu langsung switch ya. Switchnya tuh begini. Lebih, ya itu tadi. Berapa persen dia jeleknya, berapa persen baiknya. Oh, kalau lebih banyak baiknya ya berarti memang itu kita divalidasi, benar enggak sih yang kamu katakan tadi? Siap enggak sih menerima ini? Kalau saya lebih banyak eh, menggunakan metode Ho'oponopono kalau kita nggak bisa bicara. Jadi saya bicara dengan orang tersebut dengan bermeditasi. Dengan Ho'oponopono misalnya. Saya bayangkan saya di depannya. Itu kemarin yang biasanya dulu kalau kita sudah membahas masalah RT, itu ribut, pokoknya di luar kendali lah. Nah, kemarin itu ketika saya membahas itu, cuman gini doang orangnya. Pegang-pegang kepala, jidatnya itu, terus ya udah kalau memang kayak gitu, gitu jadi enak gitu loh, ngobrolnya tuh kayak teman yang saya sendiri sampai sampai ternganga gitu, nggak nggak Mau menyangka dong. nggak menyangka responnya itu seperti itu gitu. Kok beda ya? itu dulu
nggak seperti itu. Dulu kalau kita ajak ngobrol masalah RT langsung ngancam. Oke, kalau begitu anak-anak sama aku semua. Ini Mbak Lucy ini mirrorku. Perempuan kalau sudah diancam dengan anak-anak sama bapaknya semua kan otomatis langsung takut ya. Jadi Betul. kemarin itu gitu. Tapi saya tetap ngomong gitu sih Iya, beliau. aku juga itu, Kak. Ngomong ngomong begitu tapi nggak pakai otot. Ya Udah udah, luluh dan takut. dia gini ngomongnya. Oke lah kalau memang mama nggak bisa bersama papa lagi, ya saya sadari kondisi saya begini begitu ya. Padahal sebenarnya saya cuman mendorong dia supaya sadar lo, yuk sadar yuk gitu loh supaya gitu. Sebenarnya saya nggak berniat seperti itu karena nggak ada keburukan, dia nggak ada, cuman hanya belum bisa move on, dia itu lama move onnya. Ketika saya bahas itu, beliau langsung begini, ya As, saya akui memang aku salah selama ini terlalu larut dengan masalahku sendiri. Kalau memang setelah ruko ini laku, mama nggak bisa bersama saya, nggak apa-apa, ambil aja uangnya, gitu dia jawabnya ya. Ambil aja semua uangnya, tapi anak-anak sama aku. Ya saya nggak ada rasa takut di situ. Oke, karena nggak mungkin anak-anak mau bersama dia gitu. Akhirnya besoknya itu ditunjukkan sama anak-anak bahwa si Gayatri itu yang paling suka komplain. Minum nih, minum. Mah, ini gelas siapa? Mama. Diulang lagi, Ma, ini gelas siapa? Mama. Kenapa sih kamu tiap kali nanya kok gitu? Ya, yang penting bukan gelas papa. Memangnya kenapa kalau gelas papa? Saya tanya gitu kan. Itu ada bapaknya di sebelah. Ya kalau mama kan B aja gitu. Anakku tuh kan gaul ya ngomongnya. Kalau mama kan B aja gelasnya diminum. Kalau papa kan langsung, oh ini kan gelas papa gini, kamu ambil sendiri gitu. Terus aku ngeliat bapaknya. Yakin mau bawa anak-anak. Saya goda gitu. Bawa aja. Jadi saya tantang dia. Bawa aja. Mama ikhlas. Saya gitu, saya godain gitu kan. Mama ikhlas mau menikmati masa tua mama dengan jalan-jalan gitu. Dia langsung yang gitu kan. Bayangan dia sudah menghadapi anaknya yang seperti itu kan udah berat duluan gitu. Tapi akhirnya kami ya saling berubah gitu loh. Oh iya, kenapa saya begini? Karena selama ini eh, mamah begini. Saya terima komplainan dia. Akhirnya dia juga terima komplainan saya. Jadi yang tadinya rencananya kita jelek, nggak jadi gitu. Akhirnya jadi candaan tuh setiap hari. Kalau anaknya sudah mulai sama bapaknya, yakin mau bawa anak-anak, bawa aja. Mereka udah gede kok. Aku mau menikmati hidup. Itu aja jawaban saya, apa perkataan saya setiap hari. Dan akhirnya bapaknya cuman dia udah bayangin duluan diserang anak-anaknya gitu. Ya anak-anak udah gede kan, anak-anak udah gede. Kalau dulu mereka kecil-kecil ya saya takut gitu. Nggak ada kan seorang ibu yang mau dipisahkan dengan anak-anak gitu. Jadi apapun ya kita akan bertahan. Tapi ternyata ketika kita sudah energi kita berubah, vibrasi kita berubah, yang tadinya kalau bicara itu pakai otot udah nggak lagi gitu. Saya sampai nggak percaya loh. Bener, saya nggak percaya. Bisa seperti itu. Akhirnya kita sekarang ya canda-candaan. Kalau anak-anak nakal gitu, bapaknya bilang gini, ya nakal aja kalian. Nanti sama mama kalian disuruh ikut papa gitu. Jadi anak-anak udah takut nih, takut mak bapaknya beneran gitu. Padahal ya enggak gitu. Enggak lah, kalau aku ikut mama begitu. Ya nggak ada sih rencana kami untuk bener-bener berpisah, itu nggak ada ya, nggak ada juga sebenarnya di bayangan saya itu untuk seperti itu, karena nggak ada sih kejelekan kejelekan di pasangan saya itu sebenarnya nggak ada. Kejelekan dia cuma satu, susah move on dari masalahnya. Jadi ketika dia kecewa dengan relasi bisnisnya, dia hancur di situ. Ya sebenarnya nggak mungkin dong ketika kondisi dia hancur saya mau tinggalkan. Kecuali
Kalau memang pasangan saya itu suka mukul, suka kasar, mungkin ya nggak selama itu saya bertahan. Jadi di situ. Dan anak-anak juga lebih enak diajak komunikasi. Mereka, saya bicara loh itu ke anak-anak, kalau Papa tetap seperti ini, sepertinya Mama nggak bisa bertahan. Ya nggak apa-apa sih, Ma. Yang penting Mama bahagia. Mereka jawab seperti itu. Tapi ya saya nggak mungkin juga akan memisahkan mereka dari bapak. Sebenarnya enggak. Akhirnya di situ suami saya berubah total, yang tadinya nggak mikirin, sekarang jadi oh ya, apa yang belum dibayar begitu. Kalau kemarin dia hanya fokus dengan hidup dia gitu loh, kayaknya enggak, saya itu enggak ada, anak-anak itu enggak ada. Dan ketika sudah mikir jatuh sakit, ketika sudah mikir jatuh sakit, itu. Jadi ternyata saya menunggu sekian lama, 8 tahun, bayangkan 8 tahun. Anggun, kamu baru berapa tahun, Gun? Aku 8 tahun loh, Gun. Masih tegak seperti ini, masih hahaha ketawa ketiwi. Bener, 8 tahun loh, Gun. Jadi coba deh, fokusnya ke kita, ke diri kita. Jangan ke dia. Jangan ke dia. 8 tahun Gun aku, Gun. Dengan anak 3. Jadi kamu baru berapa tahun sudah muntah-muntah, molet-molet gitu kan? Kok lihat aku nih, 8 tahun. Iya, kecuali kalau memang sudah yang saya bilang di awal tadi, memang sudah main tangan, mulutnya sudah tidak menghargai kita, ya itu ya, ya silakan. Kan nggak baik juga untuk mental anak-anak. Tapi kalau dia masih baik, masih kok kita benahi. Sebenarnya masalahmu dan masalahku sama. Yang hadir di sini itu ada mirror aku versi pasangan. Mbak Lucy juga ada sih versi pasangannya, cuman berbeda ya. Cara cara bertengkarnya itu sama dengan aku. Si Debbie ini mirrornya anakku, Ica. Mirrornya anakku, Ica. Aku senang loh Debbie Japri aku. Dari situ prosesnya memang tidak semudah. Saya aja berapa tahun ya? Ikut Sol 3 tahun lah ya. Itu masih ada gejolak-gejolak yang luar biasa itu sekian lama. Nah, makanya ketika saya berdamai, kucuk-kucuk-kucuk, tiba-tiba Anggun datang. Wah, ketika Anggun datang itu kayak ngingetin lagi gitu. Karena persis gitu loh. Anggun dan saya itu plek keteplek sama. Si Debbie datang tuh plek keteplek sama. Ketika Debbie bilang, dikatain, kamu tuh nggak bisa apa-apa, Debbie, kamu tuh serasa menampar mukaku. Aku pernah Oh ngomong, iya, masa sih Mbak? aku pernah ngomong gitu ke anakku, Debbie. Ica itu kan nggak bisa membedakan bawang merah dan bawang putih. Jadi Debbie pernah ngomong gitu ke saya kan. Saya dikatain, kamu itu nggak bisa apa-apa. Langsung apa yang pernah saya ucapkan diucapkan sama si Debbie ini, Masya Allah. Ya Allah, aku pernah melakukan itu loh ke Ica. Gitu. Makasih ya Debbie. Makasih. Kamu datang itu
benar-benar menelanjangi saya sebenarnya. Sama-sama, Mbak. Jadi terima kasih. Kamu hadir ke saya itu untuk ngingetin bahwa jangan dilanjut. Karena kalau ku teruskan, Ica-Ica gedenya mungkin ya Debbie. Udah kelihatan duluan gitu loh. Udah dikasih bayangan. Ini kalau mau terusin akan menjadikan anakmu kayak Debbie gitu. Ya untuk Debbie, seperti yang saya bilang tadi, jangan fokus ke yang membuat kamu luka ya. Karena ketika kamu mengharap orang itu berubah, akhirnya kamu nggak fokus ke kesembuhanmu. Kamu nggak bisa namanya menemukan ketenangan jiwa itu nggak bisa. Karena orang kalau sudah lewat 40 bisa sadar kalau memang dia mau berubah. Tapi kalau yang sudah tinggal di lingkungan toksik, dunianya seperti itu sangat sulit dirubah. Jadi mending kamu terima. Oh ya memang sudah seperti itu. Kok mau diapa-apain, kita juga asalnya dari sana. Iya kan? Nggak bisa kita pungkiri. Darah kita, darah beliau. Nggak ada beliau, nggak ada kita. Akhirnya nanti akan timbul rasa seperti ini. Terima kasih ya, sudah membentukku seperti ini. Itu nanti ketika Debbie sudah seperti saya sekarang. Akan seperti itu. Jadi karena kita bisa menerima itu akan cepat naik. Kalau Debbie sekarang saya nggak saya paksain ya untuk berubah dengan cepat itu, ya prosesnya pasti berdarah-darah. Di dalam hati Debbie pasti ada rasa yang nggak bisa lah, orang dia beginiin aku sekian lama kok. Iya kan? Iya, betul, Mbak. Nggak apa-apa. Saya dulu juga seperti itu. Saya dulu juga seperti itu. Tapi nanti Debbie akan pelajari. Saya begini karena saya dulu diperlakukan begini. Akhirnya Debbie akan penasaran. Saya dulu penasaran. Kenapa ya kok orang tua saya seperti itu? Akhirnya saya runut lagi sejarah keluarga saya. Kenapa ibu saya seperti itu? Karena memang kakek saya itu orang Madura dan nenek saya itu istri kedua. Dulu menikah lagi kakek saya. Ketika kenal dengan calon nomor 3, itu nenek saya itu sering mendapatkan pukulan, dipukulin, diiniin gitu. Terus nenek saya itu yang bekerja, kalau punya sapi, punya apa gitu, sapinya dijual untuk menyenangkan si calon ketiga. Nah, otomatis stresnya beliau dilimpahkan ke anak-anak. Iya kan? Siapa lagi yang mau yang mendapatkan emosi kalau nggak anak-anaknya? Anak-anaknya. Makanya ketika ibu saya punya anak, apa yang dia dapatkan masa kecil dulu ya itu juga dilimpahkan ke anak-anaknya gitu. Sejarah berulang, sejarah berulang. Dan beliau tidak menyadari itu. Yang nggak ngerti kok. Kalau kita kan beruntung ya zaman sekarang kita bisa cari di Facebook komunitas healing, komunitas yang akhirnya kita tahu ternyata saya seperti ini karena inner child. Saya seperti ini karena pola asuh yang salah. Nah, kita sudah tahu ilmu itu ya sadari. Jangan makin menyalahkan. Mereka dididik dengan seperti itu kok. Ya kitalah yang berubah.
Saya saja nih yang sudah menyadari bahwa, oh iya, ternyata orang tua saya cara mendidik saya salah. Saya udah berjanji dulu, saya nggak akan memperlakukan anak-anak seperti apa yang saya alami. Ternyata itu autopilot. Ada time di mana saya keceplosan ngucap, kamu itu bisanya apa sih? Nah, itu keceplos tuh. Padahal dulu kita digituin sakit ya, sakit. Tapi setelah melakukan itu, saya dek gitu. Ya Allah, kenapa ya saya lakukan itu? Gitu. Akhirnya saya cepat-cepat tuh. Nggak langsung minta maaf malam, biasanya sebelum tidur saya datengin gitu. Tahu nggak kenapa mama tadi begitu ke kamu gitu, ke anak saya? Ya karena aku salah sih gitu. Iya, karena ya mama minta maaf. Saya tetap minta maaf. Kalau orang tua kita buru-buru ya. Kalau sudah marah ya sudah gitu. Pokoknya mereka selalu benar gitu. Ya karena sedang emosi gitu. Enak banget kan. Kita aja kalau emosi kan enak banget kalau ada tempat pelampiasan untuk ngamuk itu kan enak banget ya. Nah, ketika kita sadar kan ngapain ya? Mereka kan nggak salah. Gitu. Kita keselnya sama si A yang kena si anak-anak. Padahal keselnya sebenarnya sama bapaknya. Gara-gara bapaknya nggak ngasih duit gitu. Kita mau belanja nggak ada. Anak yang kena. Anak merengek minta jajan. Nah, komplit kan itu. Nggak usah ditutup mukanya. Nggak usah ditutup mukanya. Iya, memang seperti itu. Lagi nggak ada duit. Bapaknya nggak ngasih duit. Anaknya minta jajan. Wah, itu langsung cepet itu. Tegangan tinggi langsung. What gitu. Kamu itu udah langsung nada tinggi kan. Langsung nada tinggi. Padahal kalau kita ingat lagi, ya mereka kan nggak tahu ya. Mereka mana tahu maknya nggak punya duit. Mereka malah tahu maknya nggak dibelanjain. Dengan jiwa polos mereka ya, aku pengen jajan mama. Tapi karena kita sudah dilanda emosi ya, oh enak tuh. Pelampiasan ternyaman tuh ya anak-anak memang. Nyaman banget deh pokoknya. Nah itu cepat sadarin. Kalau kita udah gitu udah mau, oh iya. Ya katakan ya mama lagi nggak ada uang. Bapak kan nggak kerja kan. Gitu. Anak-anak mengerti kok. Anak-anak akan mengerti. Itu. Tapi ketika kita makin mengeluarkan suara-suara kamu itu ya nggak ngerti makmu ini lagi nggak ada duit. Oh itu makin mereka langsung bingung kan. Apa salahku gitu kan. Apa salahku ini gitu. Itu yang mereka bawa nanti sampai tua. Akhirnya yang ditangkap anak-anak itu begini. Ketika aku nggak punya duit, anak-anak yang salah. Karena mereka taunya waktu minta duit, waktu minta jajan, kita disalahin gitu. Sebenarnya itu. Makanya saya berterima kasih sekali dengan Debbie, karena sampai hari ini autopilot itu kadang masih ada. Saya memang udah nggak terlalu ini, tapi kadang muncul gitu. Kalau udah gregetan gitu muncul. Dan kayak menggoda memang. Anak saya itu kayak menggoda gitu loh, kayak ngetes gitu. Ini bener nggak sudah sembuh nggak? Mamahku ini dia itu kayak ngetes gitu, kayak ngetes kita itu udah bener-bener nggak, sudah inner child-nya udah sembuh beneran nggak? Itu kadang masya Allah itu. Kalau sudah kayak gitu saya pergi loh. Saya bawa si kecil tuh naik motor keliling-keliling gitu ke pantai ke apa gitu. Karena ya mereka nggak salah sih gitu loh. Nah itu tadi, mulai sadari ketika anakmu berulah, yang punya anak ya. Mulai sadari ketika anakmu berulah itu cuma testing. Anda dites sudah benar-benar enggak bisa mengendalikan diri. Padahal kalau mereka dikasih tahu ya ngobrol gitu, kayak Gayatri ya. Gayatri itu dewasa banget loh. Hmm.
dewasa banget. Dia ngerti kok kondisi orang tuanya itu ngerti. Jadi kadang kita pikir anak-anak nggak perlu inilah gitu ya. Tapi mereka ngerti, hanya saja cara penyampaian kita saja yang kita perbaiki supaya diterima anak-anak. Ya, jangan seperti orang tua kita. Kalau Benar. orang tua kita dulu nggak gitu ya cara menyampaikan. Dia langsung menjeraikan bapak kita. Ya, Ya. Pakmu itu begini, bekono, begini, bekono, begini, bekono gitu kan. Ya anak kan nggak ngeh ya. Dia taunya mau bapaknya model apa pun ya itu bapakku gitu loh. Nah sayangnya Mm-mm. emak ini kebanyakan saking jengkelnya sama bapak, kita tanamkanlah kejelekan si bapak itu ke anak. Ya mereka itulah yang bahaya. Itu yang bahaya. Yang ditanam mereka akhirnya begini. Ini saya kena di Gayatri ya. Saya nggak pernah ngomong begitu loh. Tapi karena anakku melihat, oh orang menikah itu ternyata bapaknya nggak bekerja. Saya sadarnya begini. Dia ngomong nyeletuk, mah apa nak? Laki-laki itu lemah. Masa sih? Iya loh, Mak. Di tempat di sekolahku nggak ada laki-laki yang mau piket. Sama. Hmm. Jadi dia ngelihat karena apa-apa yang dikerjain di rumah mamahnya gitu. Apa-apa ke Ya. mamah, apa-apa ke mama. Jadi dia merasa laki-laki itu lemah. Waduh, aku udah bilang anakku udah secara tidak langsung inner child dia udah tertanam. Mm-mm. Nggak seperti itu sayang, aku bilang gitu. Ya karena papa memang kondisinya sakit. Saya rubah lagi. Saya doain papa sembuh supaya papa bisa kembali seperti dulu. Oh iya ya, Ma. Itu saya udah madep tamparan loh. Di saya itu tamparan. Wah, anakku udah mulai menilai laki-laki itu lemah. Jadi kalian yang punya anak berhati-hatilah, kalaupun sekesal apapun dengan pasangan, jangan sampai bu ceplosin ke anak-anak. Saya yang nggak nyeplosin aja mereka sudah langsung seperti itu loh. Ya. Ya, Debbie mungkin Debbie juga hampir sama ya seperti saya dulu. Kalau saya mendapat perkataan seperti itu, mendapat perkataan seperti itu dari ibu. Bapakmu tuh begini, begono gitu. Kayak di kesadaran saya nggak terima bapak, nggak ada ya anak yang bapaknya mau dijelek-jelekan tuh nggak ada. Karena saya pikir bapak saya baik kok, gitu. Bapak saya nggak pernah melakukan apa-apa gitu. Tapi ya namanya ibu nggak ada tempat curhat ya, meluahkan semua rasanya itu ke anak. Mungkin dipikir karena saya anak yang paling tua, dia curhatnya ke saya. Ya mana mengerti ya beliau kalau itu membuat inner child itu kan nggak ngerti. Ya, kita paham. Tapi ada bagian diri saya yang enggak kok. Bapakku kan nggak seperti itu, gitu. Tapi hindari yang seperti itu. Kalau Debbie memang sudah menilai, mungkin ada menilai itu begono begini, segera hapus. Nanti ada kalau kelas kita udah mulai yang inner child ya, ada metode kalau Bu Mel bilangnya code cutting. Kita lepaskan Kotak. dulu energi ibu, energi bapak, kita lepaskan. Bukan melepaskan hubungan ini enggak, Mm-mm. hanya energinya. Anggun juga lepaskan juga dengan anakmu, dengan kedua anakmu. Supaya energimu enggak tersedot mereka. Udah bisa kan Anggun cord cutting? Kotak. Lepaskan dulu itu. Kalau enggak kasihan mereka nanti.
kita bukan melepaskan hubungan ya. Kita bukan melepaskan hubungan, tapi melepaskan energinya. Energinya. Apalagi seorang ibu itu ikatan batin kita kuat. Karena dari kandungan kan kita terkoneksi dengan mereka. Debbie juga nanti cord cutting. Bukan melepaskan hubungannya, tapi melepaskan energinya. Kalau kita masih tersambung, masih koneksi terus, itu yang setiap kali ada pemicu, hadir lagi. Setiap kali ada pemicu, datang lagi. Itu yang agak susah untuk, apalagi Debbie masih satu rumah ya, Deb ya? Masih, Mbak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti lama-lama akan berubah. Sama Mbak Luciana berapa tahun itu melalui itu yang serumah? 13 Oh, mau 14 13 tahun dirimu mulai healing awal. jalan berapa tahun? Mulai 3 tahun kan? iya, Nah, 3 tahun. itu juga nggak langsung, Iya, nggak prosesnya langsung. panjang banget. Prosesnya Iya, nggak itu bisa. proses. Kalau yang seperti ini kita nggak bisa garanti setiap orang cepat tuh nggak bisa ya. Beda orang pasti prosesnya beda. Nggak apa-apa, nikmati Iya. aja prosesnya, jangan sampai menyerah itu. Tapi kalau kita sudah menyerah ya, kalau kita sudah menyerah, bagaimana kita mau menolong? Itu saja. Yuk kita meditasi daripada nanti kita ditutup lagi. Iya. Kalau di sini kita Teman-teman. nggak pakai audio ya. Kita belajar untuk meditasi tanpa audio. Jangan lupa untuk selalu dilatih di rumah. Apalagi yang nanti mau belajar di Sambala. Karena Sambala itu koneksinya dengan meditasi. Lakukan mandiri. Lakukan mandiri. Iya. Mau tidur. Untuk healing. Jangan hanya menunggu acara seperti ini. Kalau kita terus menunggu acara seperti ini, ya nggak selesai-selesai. Kita harus praktek sendiri. Silakan. Ya. Ya, teman-teman yang ada mau siapkan air putih terlebih dahulu. Silakan ambil posisi. Boleh duduk, bersila, bersandar, senyamannya aja. Saya akan gunakan metode Silver Violet Fire. Bayangkan nanti kita ini berada di sebuah ruangan, duduk melingkar, di mana ada api unggun berwarna ungu keperakan. Di tengah kita. Kenapa saya gunakan api ungu perak? Karena api ungu itu melambangkan cinta kasih. Segala masalah di dunia ini akan selesai ketika kita mempunyai cinta dan kasih. Baik, kita mulai. Silakan berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Niatkan meditasi kita kali ini untuk menenangkan jiwa kita. Tarik nafas dari hidung,
hembuskan dari mulut. Ulang 3 kali. Baik. Sekarang silakan Anda bernafas hanya melalui hidung. Fokuslah hanya pada nafas Anda. Letakkan sejenak segala masalah, segala beban, segala pikiran. Jika pikiran kita mulai liar, tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar lalu hembuskan. Sampai Anda bisa mengendalikan pikiran Anda. Bayangkan saat ini kita berada di sebuah ruangan yang sangat tenang, duduk berputar di tengah-tengah kita. Ada api unggun berwarna ungu keperakan. Rasakan hangatnya. Nikmati saja napasnya. Rasakan kehangatan api unggun meresap ke tubuh kita. Rasanya begitu nyaman, hangat, dan tenang. Dan kemudian biarkan api unggun semakin besar dan menyatu bersama tubuh kita. Kita berada di tengah kobaran silver violet fire. Lalu ucapkan dalam hati, dengan silver violet fire, saya membersihkan jiwa ini, menyembuhkan luka batin ini. Bayangkan asap hitam keluar dari tubuh Anda. Ucapkanlah apa yang ingin Anda bersihkan saat ini. Rasa kecewa, sedih, biarkan api silver violet fire membersihkan hal-hal negatif yang ada di diri kita, baik di tubuh, di jiwa, dan di perasaan. Rasakan energi cinta, energi kasih, menggantikan ruang-ruang hampa di dalam diri kita. Penuhilah jiwa, batin, pikiran
dengan energi cinta. Biarkan energi cinta meresap ke dalam pori-pori, sel-sel di tubuh kita. Merasuk tidak hanya ke jiwa, tidak hanya ke fisik, tapi keseluruhan, membangkitkan spirit yang ada di diri Anda, yang selama ini tidak Anda kenali. Panggillah spirit Anda dengan penuh cinta. Wahai spiritku, bimbinglah aku, hadirlah. Ketika Anda menghadirkan energi cinta, Anda akan terkoneksi dengan spirit Anda yang akan menuntun Anda ke dalam kesadaran. Mulai hari ini dan seterusnya, ketika Anda didatangi masalah, Anda cukup duduk hening diam, letakkan tangan Anda di pusar, lalu panggillah silver violet fire untuk menyembuhkan. Panggillah energi cinta untuk menyembuhkan, untuk menguatkan. Sekarang bayangkan silver violet fire semakin mengecil dan simpanlah di pusar Anda. Letakkan energinya di sana. Dan gunakan ketika Anda membutuhkan. Anda cukup memanggilnya. Silver violet fire, silver violet fire, silver violet fire. Rasakan hadirnya. Kemudian niatkan apa yang Anda inginkan. Sekarang ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mulai hari ini dan seterusnya, apapun yang terjadi di luar kita tidak akan mempengaruhi, karena kita memiliki kekuatan. Kita berdiri kokoh, tidak ada yang bisa mengendalikan kita, tapi kitalah yang mengendalikan apapun yang hadir ke hidup kita. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda dicintai, disayangi, dilindungi. Baik, silakan
Simpan energi silver violet fire di pusat Anda. Tarik nafas, hembuskan. Perintahkan pikiran Anda untuk tenang. Semua yang terjadi memang sudah seharusnya terjadi. Semua yang terjadi adalah proses yang membentuk kita berkesadaran. Berterima kasihlah pada mereka yang telah mengisi hidup Anda, baik itu pahit maupun manis. Tidak ada yang kebetulan, karena mereka memang menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Dalam hitungan ketiga, silakan buka mata Anda. 1, 2, 3. Oke. Silakan diminum airnya. Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Oh ya, tinggal 10 menit lagi ya, Mbak ya. Enggak apa-apa. Ada rasa gimana? Hangat, panas, merinding. Iya. Aku mau ajarkan kalian untuk gunakan itu. Kan tadi udah saya letakkan di pusar ya. Jadi ketika masalah itu datang, cukup duduk hening sejenak, panggil saja. 3 kali. Tidak perlu, kalau misalnya nggak bisa membayangkan, nggak apa-apa. Panggil aja. Panggil aja. Apalagi yang sudah diinisiasi, itu kalian sudah terkoneksi. Yang sudah diinisiasi itu kalian terkoneksi. Gunakan itu. Itu all in loh. Itu all in. Kemarin saya memberangkatkan ipar saya itu dengan itu. Memberangkatkan ipar saya dengan itu. Ya. Itu all in. Rasanya itu tadi rasanya memang gede banget tadi ya, enak gitu. Kita lagi, kalian jangan bayangkan api itu panas, enggak, karena api ungu ini simbol cinta, simbol cinta. Penyakit kita itu kan karena nggak ada cinta ya. Debbie, coba cari kronologi pernikahan ibumu sama bapakmu. Apakah diawali cinta atau perjodohan atau apa? Nanti kamu akan sadari, oh ternyata ini toh biang keroknya. Tapi nanti kita tidak menjudge orang tua kita ya. Jadi kita tahu sejarah. Ketika kita tahu sejarah, kita akan terima itu. Lebih memahami ya. Lebih memahami. Karena kadang ya namanya orang zaman dulu biasanya dijodoh-jodohin ya. Ya biarpun dijodoh-jodohin ya tetap punya anak toh. Iya, betul. Nah, ternyata kita ini hasil dari tidak adanya cinta. Itulah kenapa
saya sangat menyukai Violet Flame itu menghadirkan cinta. Cuman itu kok. Cuman itu. Gara-garanya cuman nggak ada cinta. Gara-garanya cuman nggak ada cinta. Sampai merembet-merembet nggak karu-karuan itu. Kadang kita sendiri sudah lahir dari hasil tanpa cinta, yang kita lihat juga yang diajarkan ke kita itu nggak ngerti kan cinta itu seperti apa. Sebagaimana kita punya anak juga nggak kita, akhirnya kita juga nggak mengajarkan ke anak-anak ini.